Kali ini, kita akan mengupas kisah seorang pemimpin yang luar biasa visioner. Dia melihat sebuah potensi raksasa di selat yang sibuk, dan dari sana, dia membangun sebuah kerajaan maritim yang mengubah jalannya sejarah. Inilah dia, sang pendiri Kesultanan Banten. Nah, ini pertanyaan utamanya. Gimana caranya mengubah sebuah lokasi yang strategis menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia? Kisah Banten dan pendirinya ini punya jawaban yang sangat menarik. Oke, kita mulai dari lokasinya dulu ya. Banten, posisinya itu pas banget ada di Selat Sunda. Ini bukan sekedar titik di peta loh. Ini adalah persimpangan dunia, jalur lalu lintas yang super sibuk dengan potensi perdagangan yang, ya ampun, luar biasa besar. Tapi saat itu, potensi itu belum digarap sama sekali. Nah, di tengah potensi yang masih tertidur inilah muncul seorang visioner, Maulana Hasanuddin. Dia bukan orang sembarangan loh. Sebagai putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang paling dihormati, dia membawa warisan, pengaruh, dan yang paling penting, visi yang bakal mengubah takdir seluruh kawasan ini. Jadi, siapa sih sebenarnya Maulana Hasanuddin ini? Nama aslinya adalah Pangeran Sabah Kingking. Beliau berkuasa dari tahun 1552 sampai 1570. Seperti yang tadi kita bahas, beliau adalah putra dari Sunan Gunung Jati dan nantinya tahtanya ini diwariskan ke putranya, Maulana Yusuf. Inilah sosok yang akan membangun sebuah dinasti besar. Langkah pertamanya? Ini benar-benar sebuah gebrakan. Jauh sebelum masa pemerintahannya resmi dimulai, di tahun 1527, dia langsung menaklukkan Banten Girang, yang waktu itu jadi pusat kekuasaan lama di pedalaman. Ini bukan sekedar penaklukan biasa, ini adalah sebuah pernyataan sikap, tanda bahwa sebuah era baru akan segera dimulai. Nah, disinilah letak kejeniusan cetak biru maritimnya. Maulana Hasanuddin sadar betul, masa depan Banten itu ada di laut, bukan di darat. Jadi, dia melakukan sebuah langkah strategis yang sangat radikal. Dia meninggalkan pusat kekuasaan lama di pedalaman untuk membangun sebuah kerajaan yang benar-benar baru, tepat di tepi pantai. Coba deh bayangin perbedaannya. Pusat kekuasaan yang lama, Banten Girang, itu letaknya di pedalaman, terisolasi, akses perdagangannya terbatas banget. Sementara ibu kota baru yang dia bangun, ada di pesisir, punya akses langsung ke panggung dunia lewat jalur laut. Ini sebuah langkah revolusioner yang benar-benar membuka gerbang Banten ke dunia maritim. Ibu kota baru ini nggak dibangun sembarangan, tapi berdiri di atas 3 pilar yang sangat kokoh. Pertama, ada Masjid Agung, sebagai pusat kehidupan sosial dan keagamaan. Kedua, pusat politik dan administrasinya, yaitu Keraton Surosowan. Karena inilah beliau juga dapat julukan Pangeran Surosowan. Dan pilar ketiga, yang paling vital, pelabuhan, yang jadi mesin penggerak ekonominya. Coba kita lihat betapa cepatnya Banten ini bangkit. Semua dimulai tahun 1527 dengan penaklukan Banten Girang. Lalu di tahun 1552, beliau resmi jadi sultan. Puncaknya, di tahun 1568, Banten berhasil meraih kemerdekaan dari Demak, menjadikannya kekuatan yang mandiri dan berdaulat. Semua ini dicapai sebelum beliau wafat di tahun 1570. Sebuah transformasi yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat kan? Lalu, apa hasil dari semua kerja keras ini? Sejarah mencatat Banten dengan 2 kata yang sederhana tapi sangat kuat. Bandar besar. Ini bukan cuma berarti pelabuhan yang besar ya. Ini adalah sebuah status, sebuah pengakuan bahwa Banten telah menjadi pusat perdagangan global, magnet ekonomi yang menarik seluruh dunia untuk datang ke pesisirnya. Menjadi bandar besar itu artinya jadi tempat bertemunya dunia. Bayangin aja, para pedagang dari Arab, Persia, India, sampai Tiongkok, semuanya datang dan bertemu dengan saudagar dari seluruh penjuru Nusantara. Banten itu jadi semacam panggung global yang super sibuk, tempat berbagai macam budaya dan komoditas saling bertukar. Tapi, strateginya nggak berhenti di pelabuhan saja. Untuk mengamankan bahan bakar ekonominya, Banten memperluas pengaruhnya sampai ke Lampung, yang saat itu merupakan salah satu daerah penghasil rempah-rempah terpenting. Ini langkah yang jenius, menguasai tidak hanya jalur perdagangannya, tapi juga sumber dari komoditas paling berharga pada masanya. Jadi, apa warisan abadi yang ditinggalkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin? Ini bukan cuma soal bangunan megah atau pelabuhan yang ramai. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, fondasi dari sebuah dinasti yang akan berkuasa dan berpengaruh selama berabad-abad kemudian. Kita sering dengar kata pendiri, tapi apa sih artinya? Nah, Maulana Hasanuddin ini adalah contoh yang sempurna. Dia nggak cuma mendirikan sebuah kesultanan, dia membangun sebuah ibu kota yang hidup dari nol, dan dia memulai sebuah dinasti yang kuat dan bertahan lama. Itulah warisan sejati seorang pendiri.
Kalau mau disimpulkan, inilah poin utamanya. Dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Hasanuddin berhasil meletakkan fondasi bagi sebuah kekuatan baru di panggung Nusantara. Warisannya bukan cuma Kesultanan Banten, tapi juga posisi Banten sebagai pemain utama dalam sejarah regional untuk ratusan tahun ke depan. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apa sih tolok ukur sejati dari warisan seorang pendiri? Apakah bangunan yang ia tinggalkan, kekayaan yang ia kumpulkan, atau dinasti yang ia mulai? Atau mungkin warisan terbesarnya justru adalah visinya, sebuah ide besar yang terus hidup dan berkembang, bahkan jauh setelah sang pendiri tiada. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih.